Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita dalam menghampiri tahta kemuliaan Allah, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mencari wajah Tuhan, bersama-sama menemukan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil namamu,
Dan kami percaya setiap kami yang datang pagi hari ini, kami akan menemukan kasih-Mu, kami akan menemukan hadirat-Mu, kami akan merasakan jamahan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh bersekutu dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi anak-anak-Mu yang saat ini ambil bagian di dalam pelayanan, baik dari pelayanan meja, pelayanan kasih sampai di atas mimbar ini. Semua kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Pengurapan Allah, jubah pujian dan penyembahan ada pada kami. Dan kiranya Tuhan beserta dengan kami sepanjang kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu yang pagi hari ini sudah ada di tempat ini. Engkau berkati kami lebih ya Tuhan. Bahkan kami yang masih di perjalanan mempersiapkan sampai ke tempat ini, Tuhan juga beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan pertolongan itu datang hanya daripada Tuhan, yaitu Allah Yehova Jireh, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang panjang ibadah kami, yang akan memberkati kami ibadah kepada Tuhan, dan kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Saudara kasih, kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan kita menyerahkan semuanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya silakan kepada yang memimpin pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari pada kesempatan pagi hari ini, mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat dengan satu pujian pribadi yang menyenangkan. Sayang
namamu ya Tuhan. Siapkan hati anak-anakmu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Karena kuasanya kita diselamatkan. Kerahkanlah kekuatan Dia Allah. Di dasarnya kita akan menaikkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, buka pikiran kita agar yang disampaikan firman Tuhan dapat berkenan di hati. Mari kita pujikan waktu Tuhan. Sesuatu
kami sudah lalui dan hari ini kami harus lalui. Tapi yang kami tahu, Tuhan ada di setiap waktu, dan waktu Tuhan itu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sertai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Baik saudara, pagi hari ini kita diberhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya lewat perjamuan suci ini kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saudara, pagi hari ini mari kita akan kembali belajar firman Tuhan, karena iman kita akan bertumbuh, kekristenan kita akan bertumbuh ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan mengambil judul tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Tetap kuat di dalam siapa, saudara? Bukan kuat di luar Tuhan, tapi kuat di dalam Tuhan, saudara. Hari-hari ini sudah mungkin hampir 7 bulan ya kita menghadapi situasi yang sangat rumit, sulit, tidak bisa diduga dengan pola pikir manusia. Cuman yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Amin saudara. Dan saudara, justru itu pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa mari kita menaruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara, ayatnya mungkin saudara akan bingung, judulnya kok ayat gitu saudara. Tapi ini kita akan lihat di situ. Yuk kita buka dulu Roma 5 ayat 3 dan 5 ya. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat yang kelima saja. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama karena cukup pendek ayatnya ya. 1, 2, 3. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ayat ini sedang bicara tentang pembenaran atau hasil daripada pembenaran. Sedang membandingkan dengan Abraham dibenarkan karena iman. Makanya disebut Abraham adalah bapak orang beriman. Lalu maju ke depan, maju terus kita, orang-orang yang tinggal di zaman anugerah hari ini, kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui keselamatannya di dalam kematian dan kebangkitannya, saudara. Prosesnya seperti apa? Melalui darah yang tercurah, melalui pengorbanan Yesus yang harus ditikam, yang harus dipukul, yang harus disiksa. Untuk apa saudara? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, menanggung dosa, menanggung perkara yang kita buat. Dia menanggung dosa yang kita buat, saudara. Maka dari itu saudara, kalau kita hari ini ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan, kita diberi anugerah, kita masuk surga, kita diberikan berkat Tuhan, saudara. Yang jadi masalah ketika bicara kita diberkati Tuhan, tapi buktinya ketika musim pandemi seperti ini, orang justru mengalami apa yang tidak kita
duka. Jelas saudara, orang yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, ini proyeknya tahun ini, matang semua. Hanya satu gara-gara corona, buyar semua saudara. Orang sudah tahun ini menikahkan anak, tahun ini, buyar semua saudara. Dan saudari kasih Tuhan, justru di saat seperti ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ada orang yang beranggapan kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah diselamatkan, maka kita akan hidup enak, tidak alami apa-apa, saudara. Terima Yesus, selamat, urip kepenak. Gimana? Orang semua begitu. Tapi ingat, walaupun kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, walaupun kita sudah dibenarkan oleh karena iman, walaupun kita sudah diselamatkan, namun ayat ini berkata apa saudara di ayat yang ketiga? Dan bukan hanya itu saja. Apa kata hanya itu saja itu saudara? Yaitu pembenaran, ya, keselamatan. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya terima baiknya saja, tetapi ya ayat 3 saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa saudara? Dalam apa situ? Nah, bukan berarti kalau kita sudah dimenangkan, kita sudah percaya Yesus, lalu tidak ada penderitaan saudara. Bahkan bapak pionir kita, bapak-bapak pendiri-pendiri gereja kita, dia berkata ikut Yesus itu menderita. Kalau pendeta-pendeta sekarang kan pakai hukum kemakmuran, teologi kemakmuran. Ikut Yesus diberkati, ikut Yesus jadi orang kaya. Makanya ketika tidak kaya, ketika tidak diberkati, tinggalkan siapa? Yesus. Tapi ketika kita juga bicara ikut Yesus itu menderita, ikut Yesus itu menderita. Kalau begitu terus juga nggak akan ada orang ikut Yesus, betul nggak saudara? Tapi ikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan hidup, proses yang harus kita alami jauh sampai kita hidupnya itu sampai di ujung, sampai akhir hidup kita. Yang namanya ikut Kristus itu kita harus mengikuti didikan dan bentuk-bentukannya. Jadi kalau di sini dikatakan juga mengalami kesengsaraan walaupun sudah dibenarkan saudara, dia memang harus begitu. Tidak usah orang Kristen, orang dunia saja, gak ada yang hidupnya mulus-mulus saja saudara. Terlebih kita yang tahu didikan, terlebih kita yang sudah tahu pengajaran. Dan kita akan lihat. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kalau kita tidak kuat, hari-hari ini orang bisa stres saudara, bisa mengalami trauma, ketakutan yang besar saudara. Saya sampaikan hal ini saudara supaya saudara tidak takut menghadapi kenyataan hidup. Karena kenyataan hidup itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Coba orang jualan. Saya sering ke pasar, ya, menjadi asisten istri atau sapamnya istri kalau ke pasar. Tapi ketika dia sudah masuk ke pasar, dulu tak tutup minggu ini, sekarang tidak. Saya duduk di mana saja, yang penting saya bisa ngobrol. Saya ngobrol sama tukang bubur itu saudara. Wah, hari ini jam 9 sudah habis. Ya kemarin jam 11 baru habis. Dan kemarinnya jam 12 baru habis. Saudara, saya juga tanya sama Pak Gideon, bagaimana dengan usahamu yang baru? Laku berapa? Hari Rabu laku 2, hari Kamis laku 1, hari Jumat belum, gitu ya. Ya seperti itu. Semua tidak ada mulus saudara. Karena semua itu di luar pikiran kita. Tapi ingat, Tuhan ada di belakang kita. Maka dari itu saudara, kuatkan imanmu, kuatkan hidupmu di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan kekuatannya hanya sesaat. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang kekal. Kita baca ayat ini terus-menerus. Ada kekuasaan yang maha tinggi yang menyertai kita, yang bersifat kekal.
Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita tetap kuat? Yang pertama, nikmati pembentukan Tuhan. Yang di belakang siapa? Di sini slide-nya ada kalau mau cari. Judulnya enggak ada, Mbak Buliana ada ya. Mas Bagas kalau Mas. Ya, slide-nya kuat di dalam Tuhan. Saya memang sengaja enggak tayangkan supaya saudara fokus ke saya, saudara ya. Nah, bagaimana caranya agar tetap kuat di dalam Tuhan? Yaitu nikmati pembentukan Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah dibenarkan, mengaku orang percaya beriman kepada Tuhan, hidup kita diselamatkan, semestinya kita harus menikmati setiap pembentukan Tuhan, karena hidup kita tidak hanya seminggu, 2 minggu, dan 1 tahun. Apa itu menikmati pembentukan Tuhan, saudara? Mari kita baca Roma 5 ayat 3. Dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah, garis bawah kata bermegah dalam kesengsaraan. Ini yang dikatakan nikmati pembentukan Tuhan. Lah kok sengsara, kok mau bermegah, kok dalam kesengsaraan. Ya, selamat datang Ibu Desi. Pasti tadi kuliah dulu. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ingat, kita ini sedang dibentuk, dimurnikan sampai kepada kesempurnaan gereja. Kita sudah ditebus, kita sudah ditolong, kita sudah diselamatkan. Namun hidup kita belum sempurna. Nah, untuk sempurna ada sebuah proses yang namanya perjalanan hidup, yang sudah saya jelaskan khotbah-khotbah saya yang dulu. Dan oleh sebab itu, kuatkan hati kita, kuatkan. Nah, untuk kita menjadi kuat, coba belajar menikmati pembentukan Tuhan. Nah, sekarang nggak punya uang, anggap saja itu pembentukan Tuhan. Kalau sekarang dagangan kita nggak laku keras, anggap saja itu pembentukan Tuhan. Sedang dibentuk, orang yang sedang dibentuk itu sakit. Orang buat patung dari batu yang kotak itu dipahat, didudui. Kalau batu itu bisa bersuara aduh loro, saudara. Tapi batu itu dia. Sebenarnya kita pun demikian. Ketika dibentuk Tuhan, nikmati itu pembentukan. Saudara, kalau lihat saya ganteng nggak, saudara? Haleluya. Nah, orang seperti Paul tadi. Saya ganteng begini, saudara, karena saya tidak menumbuhkan kumis. Itu Pak Walayo telah dibuka ganteng, loh, saudara. Ya, karena sudah nggak ada kumisnya yang ganteng begini, saudara. Nah, untuk kumisnya hilang itu ada proses di apa, saudara? Dikerok, saudara. Nah, dikerok. Kalau saya nggak dikerok, saudara. Kalau kumis dikerok. Kalau jenggot ini ada seorang istri yang setia yang nyabuti satu-satu, saudara, supaya kita halus gitu. Kalau dikerok kan tetap cepat tumbuh gitu. Nah, untuk prosesnya buat jenggot itu lawannya akan karuan, saudara. Sekali jenggot cucur, waduh saja merana-merana lorong pada, saudara. Tapi ketika selesai dicabut, saudara, ya ketika dicabut kita nikmati, certil, kadang kaget lorong, waduh lorong, kadang kulitnya kabut. Tapi saudara, setelah selesai, saudara, wah tak begitu halus, saudara. Tak ngacak, oh jadi ganteng, saudara. Wah ternyata ganteng ya, saudara ya. Nah, tapi sebentar lagi nggak ganteng, saudara, karena sebentar lagi empok, saudara. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah proses pembentukan yang harus kita nikmati, dan berbagai macam cara Tuhan membentuk kita. Haleluya. Kalau orderan kita sedang turun, nikmati. Haleluya. Kalau saudara sedang bingung, ada tekanan dari sana, tekanan dari sana, nikmati bahwa itu adalah pembentukan. Yang penting itu dinikmati, saudara. Karena segala sesuatu itu akan kita lewati. Tuhan berkata apa? Mazmur berkata apa? Walaupun melewati lembah
Lembah apa? Lembah Kekelama, Lembah Baka. Ngelewati apa tinggal di situ? Cari sendiri ayatnya karena sudah tak bolak-balik tak baca. Kita ini hanya melewati lembah, berjalan itu tidak berhenti, hanya melewati, saudara. Nah, ketika melewati lembah, nikmati, saudara. Mungkin ada coberan, mungkin ada kelek kebo, mungkin ada jeglongan, ada kerikil, nikmati, saudara. Saya kalau nengok anak saya atau ngirim sesuatu kepada anak saya selalu lewat Gedung Jati, saudara. Jalannya lebih sepi, resikonya lebih besar. Nek rantai pedot di situ, wis bingung, saudara. Pasti dorong, saudara. Tapi saya mencoba untuk menikmati apapun perjalanan itu, saya nikmati. Saya namanya busuk kecegur di got di Gedung Jati itu udah bolak-balik, saudara, karena ngantuk, saudara. Tidak apa-apa, saya nikmati perjalanan itu, saudara. Mengkok gitu nggak nyandak, mungkin nyandar ngene apa itu tebing, saudara, nggak apa-apa, nikmati saja, saudara. Yang terpenting, saudara, kalau saudara mau kuat, apapun persoalan kita, hadapi, jangan tinggalkan, dan dinikmati bahwa itu adalah sebuah pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa artinya bermegah, saudara? Artinya bermegah adalah sukacita, bergembira, senang, walaupun dalam kesengsaraan. Karena dikatakan, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam apa, saudara? Kesengsaraan. Jadi bermegah itu bersukacita, bergembira, senang, walaupun menghadapi kesengsaraan. Makanya ada film yang judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Wah, Pak Kris apa? Dia penggemar, mungkin penonton bentuk setia. Sengsara membawa nikmat. Dan kalau kita lihat, itu si Midon ya ceritanya itu ya. Wah, itu kan susah sekali itu ceritanya. Tapi hasilnya dapat istri cantik, dapat jabatan, gitu kan? Nah, makanya itu, saudara, nikmati, saudara. Nikmati, jangan menggerutu. Apalagi ini hari-hari ini, ya sing nandur baku, orang payu, mending nek payu, orang nasi tuku, saudara. Ngeri sekali, saudara. Jago payu tapi panennya sithik, mergo kena banyu. Itu di luar kepala kita. Belum lagi yang pengurangan karyawan, yang dirumahkan. Ini banyak jemaat-jemaat kita ya, yang sedang mengalami pergumulan. Coba nikmati saja bahwa itu adalah pembentukan Tuhan. Dinikmati, jangan ditinggal, dinikmati. Coba katakan dinikmati. Saudara kalau datang ke pastori tak suguhi sayur jantung, dinikmati nggak? Dinikmati. Tak kayak ingkung, dinikmati nggak? Dinikmati. Tak kayak sambal terasi, dinikmati nggak? Nah iya. Dulu nih meja pastori, wah, saya bayang samuran nikah mangan aku. Saya kalau ke rumah jemaat disugoi apa sih tak makan, walaupun asam uratnya jadi kambuh. Tak nikmati saja, asam sampai kesot-kesot dobel. Sing penting jemaatnya apa, saudara? Senang. Balik suka jemaat disugoi bapak tak pangan, papat tak entek kulit anaknya, saudara. Waduh, siswa langsung, waduh, tangannya angel ditekuk ini angel, saudara. Waduh, ngene piye gitu, saudara. Tapi saya senang, jemaatnya senang. Halo, saudara. Dinikmati, saudara. Tapi sekarang jemaat tahu, ya. Pak Timo gimana tuh yang sikil papan? Ya jelas lah, ini jauh kursi kok mangan, saudara. Maksudnya nggak terperdus, perhatian, capi gitu. Jemaatnya kayak ingkung, gitu. Itu kan nikmati saja. Jadi tiga pedes tak nikmati, saudara. Tak nikmati. Ini nggak serang ngomong, saudara. Wah, gitu, saudara. Dinikmati saja. Saudara kasih Tuhan, hidup ini harus dinikmati apapun yang sedang kita hadapi. Haleluya. Mosok toh meh gagal panen terus, mosok toh meh susah terus, enggak kan? Coba saudara sudah lewati hidup. Perjamuan suci ini sebenarnya untuk kita berhenti sejenak melihat masa lalu kita, ya, yang sudah kita lewati, lalu kita fresh lagi lewat perjamuan Tuhan.
Oh minggu lalu aku begini, oh tahun lalu begini, oh tahun ini aku enggak panennya gagal. Tapi di sini kita lihat oleh kuasa Tuhan, tahun depan, tahun ini, hari yang akan aku lalui, aku pasti sukses. Harus punya prinsip yang seperti itu, saudara. Ya, oke. Yang kedua, saudara, cepat saja karena ini perjamuan Tuhan. Bagaimana caranya agar tetap kuat? Yaitu tetap sabar dalam proses. Waduh, kok angel temen toh Pak Timo. Tadi kon menikmati pembentukan Tuhan, sekarang disuruh sabar. Kalau saudara baca kitab Ibrani di pasal berapa itu ada berapa kali kata sabar itu. Baik petani, baik tentara, baik siapa disuruh sabar itu di situ. Saudara kasih Tuhan. Bagaimana caranya kita tetap kuat? Kita harus sabar, belajar menghadapi situasi ini dengan sabar. Kalau kita baca ayat 3 bagian B dan ayat 4 dikatakan begini. Bagian B ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa, saudara? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Nah, perhatikan kalimat tahan uji. Kalimat tahan uji ini artinya kita harus bertahan dalam proses sabar menantikan jawaban Tuhan, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan nantikanlah Tuhan. Khotbahnya Pak Muji hari Jumat kemarin. Nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Sabar. Ada teman hamba Tuhan sudah menikah 12 tahun baru dikaruniai seorang anak. Dia harus sabar berapa tahun, saudara? 11 tahun. Tapi ada yang baru 3 tahun belum dikasih anak, sudah bingung, sudah stres dan bisa jadi gila, saudara. Tapi orang sabar itu disayang oleh Tuhan. Kalau saudara sedang sakitnya belum sembuh-sembuh, saudara nyanyi begini aja. Sabar, lihat pada Tuhanku. Sabar, Dia Tuhan selalu sertaku. Sabar, Yesus beri kuat. Kalau saudara sabar, Yesus memberi kekuatan. Mungkin sudah gak betah dengan mertua yang cewek misalnya, menantu-menantu. Nyanyi lagu ini. Sabar, walau mertuaku cerewet. Sabar, gitu kan? Yang jadi mertua juga sama, punya menantu yang ceriwis, yang apa kemerewet, sama saja. Si mertua yang di kamar mandi ya, sabar, lihat mantuku galak. Sabar, kan gitu saudara. Sabar. Kalau Pak Kris ya, sabar, walau bakune bosok, kan gitu. Sabar Pak. Pak Kris sudah terhibur sekarang ya, sudah berani ngomong sabar, terhibur. Pak Kris nanti akan pulang sukacita, ada pengharapan baru. Haleluya. Sabar saudara. Saya percaya kalau hari ini gagal, belum tentu besok gagal. Sabar saja saudara. Saya untuk bisa baik begini dengan istri, saya sabar saudara. 17 tahun saya sabar sama dia ini. Bahasanya orang nyambung, masakannya orang cocok, tapi sabar. Sekarang dia sudah bisa masak sayur jantung saudara. Bisa misalnya mengoseng-oseng, saudara. Sabar, ya saudara. Haleluya, sabar saudara. Haleluya. Coba lihat suamimu, mungkin ada di belakang atau di sampingmu. Sabar ya. Sabar. Dan saya percaya kalau kita jadi orang yang sabar,
maka Tuhan beri kekuatan khusus. Kalau kita kuat, maka berkat itu sudah dekat dengan kita. Sebenarnya saya ada ilustrasinya, cuman tidak. Mungkin sudah pernah lihat ya, mungkin yang muda-muda lihat mungkin di medsos ini ada yang orang gali bukan kubur, bukan. Gali itu apa namanya saudara? Gali lemah, gali tanah. 2 orang digali. Yang satu liren gali lagi, yang satu baru separuh sudah menyerah pulang. Padahal kurang sedikit lagi, mungkin kurang 1 meter. Tapi orang ini yang terus bekerja terus, mungkin kurang 2 meter, tapi dia terus mencari terus, menggali terus, dan akhirnya menemukan mutiara. Karena apa saudara? Tekun dan sabar. Sabar saja. Haleluya. Mau sabar Mas Adi? Wah. Sekarang bulan ini omsetnya mungkin 200 karton, mungkin bulan depan 1000 karton, Mas. Sabar mawon. Haleluya. Orang sabar disayang tuh, walaupun Pak Timo ya seorang kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar sama-sama. Ya. Tanya anak saya yang kecil itu, kalau ditanya, papamu gimana? Galak begitu saudara ya. Orang sabar aja begitu. Tapi semua kita belajar untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Tekanan hidup kita apapun, cobaan kita. Belajar sabar saja saudara. Jangan lelah, terus berjuang saudara. Ya, jangan lelah, terus berjuang. Sabar itu berarti dewasa rohani saudara. Sabar itu berarti kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang lain saudara. Nah yang terakhir saudara, bagaimana caranya agar kita tetap kuat? Yaitu kamu tetap semangat dan antusias. Tetap apa saudara? Semangat dan antusias. Coba ayat 5 berkata bagaimana? Dan pengharapan tidak apa saudara? Mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, perhatikan kalimat kata pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya saudara, kalau saudara tetap teguh, tetap semangat, tetap antusias, masih ada pengharapan di dalam Yesus akan pertolongan dan akan berkat Tuhan itu. Yang mau menerima katakan amin. Saya katakan lagi, orang yang sabar, tekun dan antusias dan terus berpengharapan kepada Kristus, orang inilah yang akan menerima berkat janji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah, dengar firman Tuhan pagi hari ini. Corona boleh ada, tapi pertolongan Tuhan juga pasti ada. Tantangan boleh ada, tapi pengharapan dalam Kristus juga tetap ada. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan lebih, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Dialah kekuatan kita. Tutup Alkitab kita. Kita renungkan firman Tuhan sejenak. Haleluya, haleluya Yesus. Yang doanya belum dijawab Tuhan, mari kita belajar untuk sabar. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Mungkin saudara hari-hari ini gerusak-gerusuk, tidak tenang, kemerungsung, ambil jalan pintas. Belajarlah untuk menikmati pembentukan Tuhan. Belajarlah untuk sabar dan berpengharapanlah kepada Kristus Yesus. Dia Allah yang menjaga dan menyertai kita. Haleluya Yesus.
Hanya kekuatan Tuhan yang menyertai kita semua pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia pelayan bersama ke depan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita serahkan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Mari pagi hari ini saudara, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Bersyukur padamu. Kita mendengarkan firman Allah bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau menjamin kehidupan kami bahkan sampai pada kekalan. Hari-hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur dalam segala kelelahan kami, segala pergumulan kami, Engkau ada. Kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus yang telah Tuhan sediakan bagi ini menjadikan kami makin kuat karena Engkau ada untuk kami nikmati, ada untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kuduskan roti dan anggur untuk menjadi sarana kehadiran Allah depan kami. Ampuni, kuduskan kami pelan-pelan supaya dilayakkan untuk menyampaikan tubuh dan darah Tuhan bagi jemaat Tuhan. Persiapkan, ampuni, kuduskan jemaat-Mu, layakkan untuk menerima dan makan minum tubuh dan darah Tuhan, sehingga perjamuan pagi hari ini
boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, baik yang melayankan maupun yang dilayani. Biar nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Pada waktu malam Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, ia mengambil roti lalu mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Lalu ia mengambil cawan dan ia mengucap syukur, mengucap berkat, dan ia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu, darah perjanjian sebagai penebusan dosa. Yesus berkata, minumlah dari cawan ini. Ada kuasa dalam darahnya, Domba Allah, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah imani bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dengan sungguh-sungguh katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum dilayani? Dan sebelum itu anak-anak diberitahu bahwa ketika minum dan makan tubuh dan darah Tuhan itu, dikatakan bahwa kita sedang menerima Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Ya, untuk anak-anak, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari kita bangkit berdiri semuanya, Bapak Ibu Saudara.
dengarkan firman Tuhan dan imani saudara. Saya percaya yang pagi hari ini mengikuti prosesi perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus di gereja ini, keluar dari tempat ini sudah mengalami perubahan dan mengalami kekuatan supranatural yang lebih, oleh karena kuasa tubuh dan darah Tuhan yang menjadi satu tubuh Kristus dalam hidup kita. Kita jadi satu tubuh dalam kematian dan kebangkitannya. Dengarkan firman Tuhan dan beriman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara yang percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan berkata amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang jadi satu tubuh bersama dengan kematian Tuhan. Satu tubuh Kristus. Darahnya tercurah buat kita akan pengampunan dosa. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dalam pengampunan dosa. Apakah saudara percaya ketika saudara minum darah Tuhan ini, segala kuasa kutuk terlepas dari hidup kita? Dan saya percaya segala kuasa kutuk, kemiskinan, kutuk, kehancuran akan lepas dari hidup kita. Mari kita yang percaya akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Semua berkata terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kekuatan yang baru, berkat baru tercurah dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua. Melalui tubuh dan darah Tuhan, kami telah bersekutu dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya serahkan kepada yang memimpin ujian. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya bisa tertanam di hati kita, dan kita juga sudah menerima perjamuan kudus. Mari kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan perpuluhan kita. Mari yang bertugas kolektor bisa maju ke depan. Mari kita angkat dengan satu pujian, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena kasih-Mu. Oh
tiba saatnya kami bawa seluruh persembahan kami ke rumah Tuhan, rumah perbendaharaan gereja, supaya di rumah Tuhan ada makanan dan minuman. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati orang-orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan. Dan inilah persembahan kami, persembahan sukacita kami, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan dan persembahan tantangan kami. Kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah persembahan kami. Berkati bendahara gereja yang mengelola keuangan ini, berkati seisi rumahnya, berkati yang membawa kolektor, mereka juga ikut diberkati oleh Tuhan, dan kami semua yang ada di ruangan ini juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Mari yang bertugas bisa masuk ke depan. Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan. Masih ada haleluya. Cuma sedikit ya. Masih ada haleluya. Haleluya, luar biasa pada pagi hari ini. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan kita seminggu ke depan. Yang pertama ada doa malam hari Rabu tanggal 4 November jam 7 malam sampai jam 8 malam. Penyembahan akan dipimpin oleh Ibu Roslinda, renungan Bapak Mujiono, doa syafaat dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah FA tanggal 6 November, pemimpin pujian Ibu Meni, sharing firman Tuhan Bapak Gembala bertempat di gereja. Ibadah remaja Sabtu tanggal 7 November jam 7 malam, petugas pelayan WL Saudari Ninda, gitar Saudara Peter, kajon Saudara Edu, firman Tuhan Bapak Mujiono. Petugas ibadah raya Minggu tanggal 8 November WL Ibu Meni, singer Ibu Siti, Ibu Juliana, Ibu Winarsih, dan Ibu Agustini. Musik keyboard Bapak Gideon, bass Saudara Damar, drum Saudara Edo, gitar Bapak Louis. Operator LCD Ibu Liana, pengumuman Bapak Mujiono, kolektan Bapak Ibu Suyanto, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala. Guru Pelnak Minggu tanggal 8 November, Guru Ibu Supriyati, gitar Saudara Peter. Akan diadakan rapat pengurus pada hari Minggu tanggal 1 November jam 8.30, yaitu habis ibadah pagi hari ini. Yang berulang tahun minggu ini, ya luar biasa yang ulang tahun ini. Yang pertama Bapak Winarno tanggal 1 November, yang kedua Saudara Bagas tanggal 3 November, Saudara Andre tanggal 3 November, dan Saudari Natania tanggal 4 November, Ibu Intan Dinarsih 6 November, dan Saudara Ristanto tanggal 5 November. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan, kami silakan ke Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya menghimbau kepada setiap pengurus nanti tinggal sebentar, mungkin sekitar 20 menit untuk rapat koordinasi saja ya, sekitar 20 menit karena Natal kita tinggal 2 bulan lagi, saudara. Ya, tidak terasa ya, walaupun sudah diserahkan kepada muda, namun kita tetap harus orang tua harus tetap mendampingi. Nanti kita akan berkoordinasi sebentar 20 menit setelah ibadah ini. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri yang berulang tahun bisa maju ke depan untuk didoakan. Ada Mas Bagas, Mas Andre tapi tidak ada hari ini. Mas Ristanto bisa maju ke depan. Lalu Ibu Inten ya bisa maju ke depan. Yang ada orangnya maju ke depan. Mungkin ada yang lain yang berulang tahun, yang hari ini berulang tahun. Mas Anto tanggal berapa? Bukan ya, bukan minggu ini ya. Yang minggu ini berulang tahun bisa maju ke depan. Kami memuji
November ini berulang tahun. Berkati kuliahnya Tuhan, berkati hidupnya Tuhan, dan apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan mengabulkan. Kami percaya Tuhan beserta Mas Bagas, dan Tuhan terus memberikan kekuatan, dan Mas Bagas akan sukses. Dalam nama Yesus, berkati anak muda ini. Dalam nama Yesus, pelayanannya semakin luar biasa. Dalam nama Yesus, berkati Mas Bagas. Kami juga menyerahkan Ibu Inten dalam tangan Tuhan. Tanggal 6 November berulang tahun, hari yang indah, hari di mana Ibu Inten berbahagia. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan, berkati tangan ini Tuhan. Di hari ulang tahunnya, kami percaya ada kado yang terindah daripada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, kekuatan yang baru menyertai Tuhan. Terus Tuhan ajar dia untuk menanti-nantikan Tuhan, dan berkat Allah terus diterimanya. Di dalam nama Yesus, kesehatan dan umur panjang menyertai Ibu Inten. Dalam nama Yesus, haleluya, berkati tangan Ibu Inten. Hamba berdoa buat Mas Restanto Tuhan. Tanggal 5 berulang tahun, kami percaya Engkau juga tidak meninggalkan anak muda ini Tuhan. Apapun yang saat ini sedang digumulkan, apapun yang saat ini sedang dikerjakan, mari Tuhan campur tangan. Tuhan menolong, memberkati hidupnya, memberkati hari lahirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, berkati tangan ini menjadi tangan yang menerima berkat dan sukses dalam kehidupan sebagai anak muda yang sukses. Dan kami percaya Tuhan akan menolong secara pribadi apapun yang sedang digumulkan menjadi kado yang terindah. Dalam nama Yesus, berkati. Hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun. Ada Bapak Winarno, berkati Bapak Winarno, umur panjang, kesehatan menyertai Bapak Winarno. Berkati juga Tuhan Mas Kenso, berkati Mas Andre yang saat ini juga tidak bersama-sama dengan kami. Berkati Nia. Dan kami percaya anak-anakmu yang tidak bersama-sama dengan kami ini, Tuhan juga tetap menilik dan memberkati mereka semua Tuhan. Apapun yang dicita-citakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Berkatilah mereka Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tinggal di desa. Diberkatilah Engkau yang tinggal di kota. Diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil usahamu, hasil karyamu, hasil pekerjaanmu. Diberkati Tuhan, studimu, sekolahmu, diberkati Tuhan. Berkati orang-orang tua, umur panjang dan kesehatan menyertai mereka. Berkati keluarga-keluarga muda. Berkati Tuhan, sukses dalam hidupnya. Berkati anak-anakmu, semua dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera.
Mau berkat daripada Bapa kita di sorga, berkat mujizat miracle terjadi dalam hidup kita. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, yaitu di dalam keselamatannya yang kudus, dalam kasih dan sayangnya yang sempurna yang tinggal dalam hidup kita. Dan berkat daripada kudus dalam persekutuannya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia memimpin dan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Tuhanku, puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat teduh sambil mendoakan Elaina, anak daripada Ibu Vita yang sedang dirawat. Tuhan Yesus, di saat teduh sebelum kami meninggalkan tempat ibadah ini, kami bawa anak kami Elaina, anak daripada Ibu Vita dan Mas Theo, cucu daripada Ibu Tia. Tuhan jamah, Tuhan berkati dan Tuhan beri kesehatan. Mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus.
Walanji